Pernahkah kalian bertanya, bagaimana mata kita melihat dunia? Atau bagaimana serangga melihat bunga dengan ribuan lensa? Mari kita jelajahi keajaiban pembentukan bayangan pada mata manusia dan serangga. Siapkan diri untuk petualangan sains yang menakjubkan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membongkar rahasia struktur mata, gangguan penglihatan, dan keunikan mata majemuk serangga. Ayo mulai! Sklera. Bagian putih mata pada bola mata dinamakan sklera. Bagian ini berfungsi sebagai dinding keras yang melindungi jaringan di dalam bola mata. Sklera dikelilingi oleh 6 otot mata yang bertugas untuk menggerakkan bola mata. Kornea. Kornea adalah kubah pelindung transparan yang berada di bagian depan bola mata. Kornea berfungsi memfokuskan cahaya sebelum diterima oleh lensa mata. Kornea tidak memiliki pembuluh darah dan sangat sensitif terhadap rasa nyeri. Lensa. Bagian ini berada tepat di belakang iris dan pupil. Lensa yang normal akan tampak bening atau transparan dan berbentuk lonjong. Lensa berfungsi membiaskan cahaya yang masuk dan memfokuskannya ke retina. Pupil. Di bagian tengah iris, Anda akan melihat sebuah lubang kecil berwarna hitam yang disebut pupil. Bagian inilah yang menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata. Pupil mata bisa melebar dan mengecil ketika mendapatkan terlalu banyak atau sedikit cahaya. Iris merupakan bagian berwarna pada mata yang membantu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ketika ada cahaya terang, iris menutup pupil agar hanya sedikit cahaya yang masuk ke mata. Sedangkan ketika cahaya redup, iris membuka pupil agar cahaya yang masuk menjadi lebih banyak. Retina. Bagian ini merupakan lapisan saraf yang melapisi bagian belakang mata. Retina berfungsi untuk menangkap cahaya dan meneruskannya ke otak melalui saraf optik. Pembuluh darah retina. Pembuluh retina memasok darah ke neuron retina bagian dalam, sementara koriokapiler di bawah epitel pigmen retina menyediakan oksigen ke lapisan fotoreseptor melalui difusi. Saraf optik. Saraf optik, yang terdiri dari jutaan serabut saraf, membawa pesan dari mata ke otak dan memanjang langsung dari bagian belakang mata dimulai dari cakram optik. Kanal hialoid. Kanal hialoid memiliki arteri hialoid yang memasok darah ke lensa yang sedang berkembang. Proses penglihatan dimulai ketika cahaya dari objek yang kita lihat memasuki mata melalui kornea. Kornea adalah lapisan bening di bagian depan mata yang membantu memfokuskan cahaya ke dalam mata. Setelah melewati kornea, cahaya bergerak melalui pupil, yaitu lubang kecil di tengah iris yang bisa melebar dan menyempit untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Proses ini memastikan mata mendapatkan jumlah cahaya yang optimal untuk melihat dengan jelas. Setelah melewati pupil, cahaya mencapai lensa mata. Lensa ini bersifat fleksibel dan dapat mengubah bentuknya untuk menyesuaikan fokus, baik untuk melihat objek yang dekat maupun yang jauh. Proses ini dikenal sebagai akomodasi. Lensa bekerja sama dengan kornea untuk memfokuskan cahaya pada retina, bagian belakang mata yang berperan sebagai layar penerima gambar. Retina adalah lapisan tipis yang sangat sensitif terhadap cahaya. Di dalam retina, terdapat 2 jenis sel fotoreseptor, sel batang dan sel kerucut. Sel batang bertanggung jawab atas penglihatan dalam kondisi cahaya redup, sementara sel kerucut memungkinkan kita melihat warna dalam kondisi terang. Sel kerucut mendeteksi 3 warna utama, merah, hijau, dan biru. Kombinasi dari ketiga warna ini memungkinkan kita melihat spektrum warna yang luas. Ketika cahaya mengenai retina, sel fotoreseptor mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian diteruskan ke sel saraf retina dan akhirnya dikirim ke otak melalui saraf optik.
Sinyal listrik ini dikirim melalui saraf optik menuju otak untuk diproses menjadi gambar yang dapat kita pahami. Setelah mencapai otak, sinyal dari mata diproses di korteks visual yang terletak di lobus oksipital. Korteks visual bekerja dengan sangat cepat untuk mengenali pola, warna, dan kedalaman objek. Otak menginterpretasikan sinyal ini dan mengubahnya menjadi gambar yang kita pahami. Inilah bagaimana kita dapat mengenali wajah seseorang, membaca teks, dan menikmati keindahan dunia. Mekanisme penglihatan manusia adalah proses yang sangat kompleks dan menakjubkan. Dari cahaya yang masuk ke mata, difokuskan oleh lensa, diproses oleh retina, hingga akhirnya diinterpretasikan oleh otak, semua bekerja dengan harmonis untuk memberikan kita penglihatan yang luar biasa. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana serangga melihat dunia di sekitar mereka? Mata serangga memiliki mekanisme unik dalam membentuk bayangan yang berbeda dari mata manusia. Mari kita pelajari bersama. Kornea, lapisan luar transparan yang berfungsi sebagai lensa utama untuk menangkap cahaya. Kristal kerucut, struktur berbentuk kerucut yang membantu memfokuskan cahaya ke bagian sensoris mata. Sel-sel iris matriks kornea mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam omatidium. Sel-sel retinulam sel sensori bertanggung jawab dalam mendeteksi cahaya dan meneruskan sinyal visual ke saraf optik. Habdom, struktur silindris tempat terjadi proses fotoresepsi, di mana cahaya diubah menjadi sinyal listrik. Sel-sel pigmen, primer sekunder, berfungsi untuk mengatur kontras dan membatasi penyebaran cahaya ke omatidium lainnya. Akson, saraf optik menghubungkan omatidium dengan otak serangga untuk mengolah informasi visual. Fungsi omatidium dalam penglihatan serangga. Mata majemuk terdiri dari ribuan omatidium, masing-masing bekerja seperti sensor cahaya kecil. Sistem ini memungkinkan serangga memiliki penglihatan yang luas, respon cepat terhadap gerakan, dan dalam beberapa kasus, melihat dalam spektrum ultraviolet. Setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga, dari arah yang berbeda-beda. Bagian omatidia yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omatidium merupakan bayangan mosaik yang menyusun seluruh pandangan serangga. Sebagai contoh, mata lalat rumah terdiri atas 6.000 bentuk mata yang ditata dalam segi 6 omatidium. Setiap omatidium dihadapkan ke arah yang berbeda-beda, seperti ke depan, belakang, bawah, atas, dan ke setiap sisi, sehingga lalat dapat melihat kemana-mana. Dengan demikian, lalat dapat mengindera dalam daerah penglihatan dari semua arah. Pada setiap omatidium, terdapat 8 neuron sel saraf reseptor, penerima cahaya, sehingga secara keseluruhan terdapat sekitar 48.000 sel pengindera di dalam matanya. Dengan kelebihannya tersebut, mata lalat dapat memproses hingga 100 gambar per detik.